Mari beri tepuk tangan yang terbaik di hadapan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kasih-Mu sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Bahkan saat kami kadang tidak mengasihi-Mu, kasih-Mu senantiasa ada bagi kami. Sehingga karena kasih-Mu membuat kami boleh berani datang kembali di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang kami alami, sepanjang minggu yang kami lalui. Baik suka maupun duka yang terjadi, kami percaya Engkau Allah bersama dengan kami. Dan saat ini ya Bapa yang baik, kami rindu kembali belajar kebenaran-Mu. Engkau Allah ya Roh Kudus yang menuntun setiap pribadi kami. Sehingga setiap pribadi kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan atas hidup kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam demi nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepakat kita katakan, amin. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Luar biasa, haleluya. Yang lain biasa di luar. Oh haleluya. Bagaimanapun kabar kita, saya yakin satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Walaupun sudah jam 8:30, saya yakin kita tetap semangat belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Bilang kiri kanannya semangat belajar firman Tuhan. Haleluya. Kita harus saling tolong menolong. Mana tahu ada yang ngantuk, ingatkan dia. Ini rumah Tuhan, bukan rumahmu. Haleluya ya. Rumah nanti baru tidur. Oke, sekarang kita belajar Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Saya rindu kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bergantian. Kita yang laki-laki ayat yang ke-23. Saudari kami yang perempuan ayat yang ke-24. Dan nanti di ayat yang ke-31 kita baca secara bersama-sama. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayat yang ke-23 sampai 31. Kita mulai dari yang laki-laki. Sudah dapat? Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala, dan tua-tua kepada mereka. Ayat yang ke-24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyelamatkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Diberkatilah setiap kita yang membaca serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara sekalian, tema yang diambil gereja kita hari ini adalah I care dan pertumbuhan iman. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 4, saya yakin dan percaya kita semua sudah tahu kisah yang terjadi di sana. Sesudah hari Pentakosta, para murid mengalami lawatan Roh Kudus, murid-murid mulai berani memberitakan Injil. Mereka yang awalnya orang-orang yang penakut, orang-orang yang jauh daripada keberanian karena mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berani di dalam memberitakan Injil. Di dalam pemberitaan Injil yang mereka lakukan, mereka tidak seperti yang kita harapkan mungkinnya. Semulus yang kita bayangkan, ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Terkhusus dalam teks tadi ada Petrus dan Yohanes yang ketika dia memberitakan Injil, ada orang-orang dikatakan para imam dan para tua-tua. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang pada waktu itu berkuasa. Seperti pemimpin-pemimpin agama utama di sana. Mereka tidak senang ketika Yohanes dan Petrus menyampaikan bahwasanya Yesus adalah Tuhan.
Mereka melarang Petrus, melarang Yohanes supaya tidak lagi memberitakan itu. Statement yang luar biasa daripada Yohanes, dia berkata apa? Dia harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka diancam, ditekan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kenapa mereka berani? Karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan sesudah hal demikian, kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-23, sesudah dilepaskan. Kenapa sesudah dilepaskan? Karena para tua-tua, para imam-imam pada waktu itu tidak punya alasan dakwaan yang membuat Petrus dan Yohanes harus dipenjara. Sehingga mereka harus dilepaskan. Dan ketika mereka dilepaskan, dikatakan tadi, setelah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kemana? Kepada teman-teman mereka. Sesudah mereka berjumpa dengan teman-temannya, apa yang mereka lakukan? Mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Nah, ketika kita melihat ini ternyata Yohanes dan Petrus tidak hanya berdua. Mereka punya komunitas, mereka punya orang-orang yang bersama-sama dengan mereka. Mereka punya saudara-saudara rohani, tempat mereka bisa berbagi baik dalam suka maupun di dalam duka. Karena sedikit banyaknya komunitas itu akan membantu menolong seseorang untuk bertumbuh di dalam imannya. Nah, oleh karena itu kita juga perlu punya komunitas di gereja ini. Makanya tadi disampaikan adalah I care dan pertumbuhan iman kita. Oke, coba kita lihat sama-sama di slide yang pertama. Saya bacakan demikian. I care atau di gereja kita ini disebut dengan I care atau komunitas menjadi bagian penting dari perjalanan rohani orang yang percaya. Mereka yang tertanam dalam sebuah I care akan memiliki apa? Kelengkapan dan dukungan dari orang percaya dan lain sebagai murid Kristus. Jadi di dalam keluarga rohani, di dalam sebuah komunitas, kita punya kelengkapan. Kelengkapan apa? Orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang mensupport kita, orang-orang yang senantiasa berharap yang baik terjadi bagi kita. Sama seperti Yohanes dan Petrus. Ketika mereka punya pergumulan, mereka punya tantangan, mereka tahu ada teman-teman mereka. Sama-sama katakan teman-teman mereka. Kita semua punya teman? Atau ada di sini yang sama sekali tidak punya teman? Dialah satu-satunya manusia di dunia ini yang gak punya teman, ada? Oke, shalom. Semua punya teman? Atau ada yang bilang, saya Pak Pendeta introvert banget. Oke, berapa orang di sini yang dia tahu kepribadiannya tipe MBTI-nya introvert? Oke, tahu bahasa Indonesia ya? Cukup jelas yang saya tanyakan, shalom. Paham yang saya tanya? Ngerti? Coba tanya kiri kanannya, ngertinya kau maksud pendeta itu? Ngerti ya. Jangan sampai nanti saya pikir kalian tahu, rupanya nggak tahu. Nah, tipe kepribadian itu ada salah satu tes namanya adalah MBTI. Ada tes yang lain namanya DISC. Nggak usah ingat itu, lupakanlah. Tapi maksudnya dari tes itu kita diketahui kita ini tipe introvert atau extrovert. Oke. Biasanya orang bilang kalau introvert itu lebih suka kekuatannya itu sendiri. Jadi ketika dia punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan, pinginnya sendiri. Karena ketika dia sendiri dia bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Artinya untuk sumber energinya, rechargernya dia perlu sendiri. Dia cukup melihat ikan, kolam, itu lewat-lewat sendiri, dia semangat lagi dia. Itu orang introvert. Ada orang yang extrovert, asal punya masalah dia, ayo cerita, ngobrol, pulang semangat lagi dia. Walaupun masalah gak siap, pulang udah semangat. Oke. Kira-kira ada yang di sini yang introvert? Boleh angkat tangannya introvert? Oke. Yang extrovert? Yang butuh kuasa Tuhan atas telinganya yang tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Yang lainnya apa? Ambeien ya, ambeien. Kadang-kadang ada orang bilang, saya ini introvert Pak Pendeta. Maksudnya gimana? Saya susah bergaul dengan orang. Kalau ngomong dengan orang, saya nggak tahu mulai dari mana. Tapi udah dari tadi dia ngomong sama kita. Tapi mulai dari mana? Kita malah mikir, dari tadi kau mulai nggak berhenti-berhenti. Seintrovertnya seseorang, dia tetap pasti butuh teman. Setuju? Seintrovertnya orang. Kalau ada sampai manusia yang sudah antisosial, bukan introvert lagi. Itu psikopat. Iya. Dia karena gak butuh lagi orang lain. Itu udah psikopat. Temannya menderita dia bilang, akhirnya hati-hati. Karena dia udah mengalami antisosial. Karena pada dasarnya manusia, esensi manusia salah satunya adalah apa?
Makhluk sosial. Setuju? Makanya laku media sosial. Coba kita enggak makhluk sosial, laku enggak media sosial? Enggak. Bahkan kita, kenapa kita ini makhluk sosial? Karena kita ingin berinteraksi dengan orang lain. Semakin banyak orang yang berinteraksi, kita merasa kadang apa? Semangat. Setuju? Ada nggak di antaramu yang tiap hari hanya ngecek berapa nambah followersmu? Nggak nambah-nambah, bah. Udah semua tulisan bijaksana kau tuliskan, mulai dari Socrates, Rene Descartes, sama semua tulisan-tulisan Plato. Tidak ada yang komen. Terlalu jauh. Tiba-tiba kau maki tetanggamu, banyak yang komen. Memang circle-nya nggak jauh-jauh beda dari situ ya. Maksudnya se-introvertnya manusia butuh teman. Kenapa? Karena di dalam pertemanan itu, dalam gereja kita dikatakan iCare, di situ kita dibuat bertumbuh. Nah termasuk juga firman Tuhan katakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya, pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan buruk. Oke, sekali lagi. Shalom. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Pergaulan yang... Kok terbalik kayaknya ya? Kalian diam-diam aja, oh haleluya ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Nah sekiranya demikian. Jadi gini, ada gak pernah kalian bergumul supaya berubah kebiasaan kalian? Tahu cara mudahnya? Ganti temanmu. Udah ada yang bilang, ganti. Apa? Shalom. Contoh misalnya engkau ada yang perokok di antaramu. Tiba-tiba engkau ingin berhenti merokok. Salah satunya apa? Bertemanlah sama semua pelayan yang gak pernah merokok. Bayangkan kau udah pingin kan. Dia bilang, Tuhan memberkati. Bisa gak? Mau kau kamar mandi, dia bilang, mau kuantarkan? Enggak usah. Kebiasaan burukmu akan hancur lama-lama. Tanpa sadar karena kau lihat teman-temanmu tidak merokok. Dia senantiasa membahas firman Tuhan. Kebiasaan burukmu berubah. Makanya anak-anak muda, kalau milih seseorang yang ingin menjadi pasangan hidupmu, lihat siapa temannya. Oke, sekali lagi. Kalau memilih pasangan hidup, lihat siapa temannya, bukan cuma dia. Dia itu adalah bagian daripada teman-temannya. Kalau teman-temannya geng motor, tapi dia bilang, aku orang yang suka berdoa. Aku cinta Tuhan dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Tapi teman-temannya geng motor yang tiap pulang jam 1:30 pagi, jam 2 pagi dia bilang, bahkan kami sambil mukul orang berdoa dalam nama Yesus. Kira-kira percaya kita enggak? Agak susah gitu. Nah karena pergaulan itu menentukan, karena kita manusia. Beda sama ayam. Kalau ayam, bayangkan ayam, ada seekor ayam, dia berteman sama bebek. Kira-kira minggu depan, udah belajar gak mereka bahasa mereka? Enggak kan? Apakah kita pernah melihat bebek tiba-tiba dia kukuruyuk? Ya kita bilang, bebek ini salah pergaulan ini. Enggak ada. Enggak mungkin dia. Walaupun dia mungkin berteman dengan yang demikian. Kalau kita, yang biasa kita lakukan, itu gambaran dari siapa teman kita. Nah makanya Petrus dan Yohanes ada di lingkungan teman-temannya. Ini yang menjadi PR kita saudara sekalian. Kalau kita punya komunitas, kita sedikit banyaknya akan sejalan dengan komunitas itu. Tidak ada komunitas yang sempurna. Tapi kita perlu saling menyempurnakan di sana. Oleh karena itu apa saja yang kita dapatkan di iCare, di gereja kita ini, di keluarga rohani kita. Yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah bertumbuh di dalam kepedulian. Sama-sama katakan care. Sama-sama katakan peduli. Oke, coba tanya kiri kananmu, apa yang perlu dipedulikan dari hidupnya? Apa? Minta dibayarin utang, carikan pasangan hidup, terus apa lagi? Oh haleluya. Coba perhatikan dulu kiri kanannya, khususnya yang kalian tadi sama ke gereja. Karena biasanya yang duduk itu kan dekat-dekat itu kan pasti sedikit banyaknya karena entahkah saudara atau ada hubungan lah. Coba perhatikan, mana tahu dia baru potong rambut, belum ada yang memuji dia hari ini. Ada? Mana tahu ada berat badannya yang udah turun 1 on. Ih, kok udah kurus kau ya? Apa? Rambutmu. Rambutnya yang kurus ya. Udah itu reboisasi, dia terjadi apa? Erosi ya. Udah diperhatikan? Sudah. Nah, di dalam hal ini kalau kita melihat bagaimana wujud keperhatiannya. Coba kita baca dari teks ini 3:2 ya. Kepedulian harus terlihat dari apa? Dari setiap anggota yang ada dalam iCare tersebut. Nah, Pian, lebih bagus kau di samping siapa? Istrimu aja. Karena nanti gak ada yang ditanya nanti Putra salah nanti. Pindah kau. Itu wujud
Enggak apa-apa, kalau enggak kau yang di depan. Oke. Biar kami berkati sekali lagi dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ya. Oke. Tuhan Yesus, bahasa Indonesia, so ayah Oh, betul. Terlambat, bah. Oh Tuhan. Nah jadi, apa tadi kan? Peduli ya itulah. Jadi perlu kita bangun kepedulian. Bagaimana wujud kepedulian daripada teman-teman daripada Petrus dan Yohanes. Nah kalau kita lihat di sini dikatakan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu. Oke, coba kita lihat ayat yang ke-24-nya ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 24-nya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, yang mereka lakukan apa? Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi ketika Petrus dan Yohanes cerita, bukti teman-temannya peduli, apa yang mereka lakukan? Mereka dengar apa yang diceritakan oleh rasul-rasul tersebut. Mereka mau berdoa atas rasul-rasul tersebut. Karena mereka peduli. Karena mereka tahu apa yang sedang dialami oleh Yohanes dan juga Petrus. Dia ditekan, dia disiksa di sana. Ketika mereka cerita, ada saudara-saudaranya, ada teman-temannya yang mendengar dan peduli atas ceritanya itu. Mau nggak kita punya teman, punya komunitas, waktu kita cerita nggak didengarnya apa yang kita ceritakan? Ada nggak komunitas kayak gitu? Kita ngomong misalnya nongkrong, kan banyak orang bilang apa? Nongkrong, 5 orang nongkrong tapi semuanya megang handphone masing-masing. Bayar masing-masing. Handphone juga masing-masing. Ngapain nongkrong? Coba tanya kiri kanannya. Kau ngapain nongkrong sebenarnya? Ngapain? Harusnya ngapain nongkrong itu? Ngomong. Haleluya. Anak-anak muda kalau engkau pacaran, ngapain pacaran? Ngomong. Haleluya. Ngomong. Kalau lapar, ngomong. Tuhan Yesus. Enggak usah bilang, itu kayaknya enak. Mau makan? Enggak usah. Ngomong. Itu ngomong. Memang hidup ini yang paling susah. Selain daripada mendengar, ngomong. Ya, ngerti ya. Saya sampai sekarang, kadang kan kita ini manusia unik ya. Orang yang usianya 0 sampai 3 tahun kan ngomongnya masih agak belepotan ya. Tapi kita, kalau itu anak kita, adik kita, apa yang kita lakukan? Pingin mengerti apa yang diucapkan. Setuju? Tapi kenapa udah banyak, udah dewasa, udah lancar ngomong. Tapi makin gak ngerti kita apa yang diucapkan. Jelaskan sama saya apa artinya gak apa-apa itu. Jelaskan. Itu cuma 3 huruf GPP. Apa artinya? Oke, untuk yang laki-laki, shalom. Udah paham kan artinya gak apa-apa itu? Jangan nanti pula kita yang laki-laki ini bodoh-bodoh. Engkau yang punya pacar, kenapa? Kenapa Hani? Enggak apa-apa. Oh. Itu lengkap bodohnya gitu ya. Bahasa Indonesianya paripurna bodohnya gitu ya. Pasti ada maksudnya, tapi kenapa susah banget gitu? Karena banyak orang, kenapa muncul kalimat GPP itu? Karena waktu dia ngomong kayaknya gak dipedulikan. Paham ya? Udah ngomong-ngomong dia bilang, capek aku ngomong samamu. Jadi kau kenapa? Ya gak apa-apa. Udah capek dia dari dulu. Udah dari awalnya dia capek. Nah tapi murid-murid tidak demikian. Ketika ada yang ngomong mereka mau mendengar. Bilang kiri kanannya dengar. Shalom. Oke, untuk anak-anak muda dulu. Shalom. Bagi kalian anak-anak muda yang punya pacar yang masih jomblo, ya berdoalah. Ya, supaya yang pacaran itu diputuskan Tuhan. Enggak kayak gitu konsepnya ya. Enggak gitu konsep. Kenapa tepuk tangan ya Tuhan Yesus? Ciri-ciri psikopat ini ya. Oh, Tuhan. Bagi kalian yang punya pacar, tahu bagaimana caranya supaya hubungan kalian itu langgeng? Pantasan lah gak ada yang langgeng di antara kalian ya. Caranya langgeng ini saya kasih tahu, ini sedikit banyaknya saya ahlinya. Kenapa saya ahlinya? Setidaknya buru purba itu udah 12 tahun ketipu sampai sekarang. Nah, gitu kan. Buktinya mau dia tetap sama aku sekarang kan. Kami itu kenalan dari 2007, jadian 2011. Karena memang harus semester 7, semester akhir. Sekarang sudah 2024, berarti kan kurang lebih sudah 13 tahun. Kalau dari 2007-nya, karena dia adalah teman saya dulu. Nah makanya gitu jauh lebih bagus. Menikahlah dengan orang yang sekitarmu. Sedikit banyaknya tahu siapa dia dan tahu isi otaknya.
Amin. Caranya supaya hubungan langgeng salah satu. Khusus buat anak-anakku yang laki-laki. Caranya supaya hubungan itu langgeng, berdoalah engkau, Tuhan tambahkan tambahan di lehermu. Tahu maksudnya? Jadi waktu pacarmu ngomong, kadang adanya pas ngomong, itu bahaya, itu gak lama hubungannya itu. Tapi ketika dia bilang, bang aku banyak kali musikku. Terus gak sanggup lagi aku ini. Oh terus, itu ngomong dia. Dan tolong yang laki-laki tolong, gak usah kau nasihati dia. Dia gak butuh nasihatmu. Dia tahu jawaban atas masalahnya. Yang dia butuhkan kupingmu, bukan nasihatmu. Yang ada problem. Selama ini gak dapat ya. Yang dibutuhkan itu. Karena banyak orang gini, dia bilang peduli tapi ngomong aja, gak mau didengar. Ngomong aja, ya teruslah. Terus, itu. Dengar, murid-murid ini mewujudkannya. Ngomong Petrus dan Yohanes, mereka dengar. Dan tidak sekedar dengar, mereka mau peduli sungguh-sungguh. Kadang gini dalam hidup, yang paling berat dalam hidup bukan masalahnya. Dengar, yang paling berat dalam hidup bukan masalah. Yang paling berat dalam hidup adalah saat kita punya masalah, tidak ada yang peduli. Itu yang paling berat dalam hidup. Saat kita punya masalah, kita tahu masih ada satu orang yang peduli. Kita akan tetap survive menjalani hidup. Tapi saat kita punya masalah, kita tidak punya tempat bercerita, tidak punya tempat untuk berbagi keluh kesah kita. Saat itulah kita merasa tidak ada artinya lagi hidup ini. Tidak akan ada orang yang mau bunuh diri kalau dia ingat ada satu orang yang menghangatkan hatinya. Yaitu pribadi yang mau mendengar keluh kesahnya, yang mau mendengar semua ceritanya, mau mendengar semua kegagalannya, yang mau mendengar semua pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tapi kenapa ada orang bunuh diri? Karena dia bilang apa? Tidak ada satu orang pun lagi yang peduli terhadap dirinya. Dan dia merasa ada dan tidak adanya dirinya di sana. Tidak ada bedanya. Pernah gak kadang kita merasa demikian saudara sekalian? Kita ada di sebuah komunitas tapi kita merasa tidak ada bedanya. Ada kita di sana dengan tidak ada di sana. Ini yang paling berat dalam hidup kita. Di orang Karo itu ada pepatah yang mengatakan apa? Bali belola ertangke. Terjemahannya di bawah. Ya. Tahu artinya belola ertangke itu? Belo itu adalah sirih. Sirih itu kan biasanya kalau di kami budaya Karo, setiap pesta itu wajib kita kasihkan sirih kepada hula-hula atau sebagainya. Dan dalam sirih itu biasanya satu ikatan, minimal ada 10. 10 itu wajib yang ada tangkainya semua. Ngerti ya kira-kira ya? Tapi kalau ada satu sirih yang tidak ada tangkainya, dia ada dimasukkan di dalam yang 10 itu. Tapi dia tetap dihitung hanya jumlahnya 10. Jadi ada tidak adanya yang sirih yang tidak bertangkai itu, artinya apa? Nggak ada faedahnya. Ada dia, nggak apa-apa. Nggak ada juga, nggak apa-apa. Pernah nggak kalian kita merasa demikian hidup kita? Pulang suami ke rumah, nggak ada yang menyambut. Pergi pun, nggak ada yang terjadi apa-apa. Dia bilang, aku mesti suami, mesti bapak atau enggak aku ini? Dia bingung. Anak pulang biasa aja. Terjadi nggak apa-apa. Ini bahaya kita. Ada engkau misalnya engkau punya masalah dengan pacarmu. Tiba-tiba ribut, engkau berharap di WA. Tidak dibalas-balas. Dan engkau bilang, kau marah gak sama aku? Diam. Sekarang kan banyak itu. Silent treatment. Shalom. Asal ditanya. Diam aja. Seakan-akan apa? Supaya sadar dia. Puji Tuhan udah 7 tahun gak sadar-sadar kawan itu. Ini gak boleh dilakukan. Ngomong. Tapi kenapa kadang orang gak mau ngomong lagi? Itu tadi. Saat dia ngomong, tidak didengar. Dan saat ada yang mendengar, bukan peduli. Cuman mau tahu informasi. Ada gak kadang orang kayak gitu ya? Kau kenapa? Bukan dia peduli. Tapi hanya ingin tahu apa yang terjadi samamu. Siapa itu? Oh. Akhirnya hanya bahan. Nah ini yang perlu kita bangun sebagai anak-anak Tuhan. Mari belajar care dengan yang lainnya. Saat teman kita ada kesusahan, dia punya pergumulan, ada hati kita yang peduli kepada dia. Karena sangat jarang sekali orang udah peduli dengan yang lain. Alkitab berkata di hari-hari terakhir nanti, kasih semakin dingin. Tapi jangan kita genapkan dalam hidup kita. Harus kasih itu tetap hangat. Setidaknya ketika ada orang punya pergumulan, dia ingat nama kita, dia batal untuk mati bunuh diri. Karena dia tahu masih ada satu temanku yang sama gila aku dengan dia. Setidaknya dia menerima kebodohanku, kegilaanku, kegagalanku. Dia batal bunuh diri. Karena dia pikir apa? Kalau aku mati, si gila itu gak punya kawan lagi. Dia lebih mau hidup bersama-sama walaupun dua-duanya gila. Gak apa-apa. Tahu maksudnya ya? Ada yang gak nyampe di situ? Gak apa-apa, Tuhan mengampuni ya. Jujur kadang ada
ada orang, karena dia tahu gini, dia masih peduli kepada temannya yang walaupun menurut orang dialah paling hantu belau di kampung itu. Tapi dia tetap ada satu orang yang peduli kepada dia. Dia akan tetap bertahan dalam hidupnya. Tapi sebaik apapun seseorang manusia, tapi dia ketika hadir tidak dianggap, kemana-mana diabaikan, kehadirannya tidak pernah dipedulikan orang lain. Disitulah titik yang paling berat dalam manusia. Bukan karena beratnya masalah. Kalau dalam punya banyak masalah, apa kata Paulus? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Kenapa? Karena Paulus tahu masih ada anak rohaninya Timotius, masih ada anak rohaninya Titus, masih ada anak rohaninya Filemon yang senantiasa berdoa kepada dia. Makanya berkali-kali Paulus berkata apa? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku berdoa kepadamu. Karena dia tahu ada orang-orang yang peduli kepada dia. Coba tanya kiri kanannya, masih ada gak orang yang peduli kepadamu? Masih? Amin. Coba tanya kiri kanannya. Ada nggak yang belajar kau pedulikan hidupnya hari-hari ini? Ada? Berapa banyak nomor handphone di handphone kita masing-masing? Berapa? 3.000. Haleluya. 3.000 ya. Berapa banyak grup WA? Berapa banyak? 100. Haleluya ya. Saya kalau sini ya siapa ya? Sama si Desi ini mungkin entah berapa puluh grup kami bersama-sama di grup itu. Tapi ada gak kadang kita di grup, ada orang ngirim terus, ada orang gak pernah balas apa-apa. Memang ada di dalam? Ada? Ada. Kita udah capek ngasih informasi, gak terjadi apa-apa. Tapi tetap di dalam dia. Kita bingung ini manusia ini masih hidup gak ini? Nomornya udah diganti atau belum ini? Tapi kalau kita keluarkan, kenapa kau keluarkan aku? Iya. Tapi kita bilang, tolong direspon dong. Dia bilang, kan yang penting udah kulihat. Kadang-kadang emosinya kita udah kita kirim, ada 42 di grup itu kan. Akhirnya kita tinggal, siapa yang sudah melihat? Udah melihat semua. Minimal ngasih emoticon kayak, udah. Apa sih susahnya jempol coklat itu kasih. Udah. Haleluya. Bukti amin. Ada orang mau ya kita, kasih ke emoticon. Haleluya. Ngomong kan harus ada feedbacknya kan. Bayangkan sepanjang aku ngomong, kalian gini semua. Langsung kututup khotbah ini gitu ya. Tapi kenapa aku lanjutkan? Karena masih ada. Terlepaslah ekspresimu. Setidaknya masih nyambung ngomong kita. Paham ya? Bayangkan sepanjang saya khotbah. Aku bilang ya jangan-jangan salah masuk aku kan gitu ya. Tapi karena masih ada yang ketawa. Walaupun ada juga yang gini terus. Enggak apa-apa. Memang beda-beda hidup kita ini. Dia susah ketawa karena beratnya tekanan hidupnya ya. Temannya udah ketawa dia bingung. Kok ketawa kawan ini? Enggak apa-apa. Memang beda-beda. Setidaknya masih ada responnya. Haleluya. Nah jadi belajar peduli. Nah yang kedua yang perlu kita bangun. Selain kita bertumbuh di dalam kepedulian. Yang sama pentingnya juga saudara sekalian adalah bertumbuh di dalam doa. Komunitas bagi kita bukan hanya tempat untuk bisa apa? Bertukar kisah. Tapi juga tempat untuk bagaimana? Bertumbuh di dalam doa. Jangan juga mau hanya sebuah komunitas, tempat orang hanya buang sampah terus. Tahu maksudnya buang sampah? Cerita dia terus. Tapi gak ada komunitas di dalam saling mendoakan. Gak cukup. Karena akhirnya cerita kita itu bisa akan jadi berkat bagi orang lain, bisa menguatkan orang lain. Kalau ada orang-orang yang mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah coba tanya kiri kanannya. Apa yang bisa kudoakan untukmu hari ini? Haleluya. Shalom. Udah diucapkannya? Udah? Haleluya. Sudah? Anak-anak muda. Karena saya lihat di banyak anak muda. Anak muda shalom. Belajarlah engkau bangun jam doamu setiap hari. Bahkan kalau engkau mencari pasangan hidup. Carilah orang-orang pemudi yang hobinya doa. Ketika nanti pagi-pagi engkau udah jadian hari pertama, hari kedua dia bilang, yang laki-laki bilang, Dek jam berapa kau biasanya bangun? Jam 7 bang, gimana kalau hari ini kita bangunnya jam 6? Kenapa bang? Kita bisa doa bersama enggak? Haleluya. Enggak apa-apa, minimal ada responnya ya. Maksudnya gimana bang? Nanti aku yang main gitar. Kau yang nyanyi dari sana. Nanti kita tutup dalam doa. Dan ditutup dengan doa Bapa kami. Bagaimana kira-kira? Kok kayak cerita dongeng kalian rasa ya?
Kayak nggak mungkin lagi kayaknya ya. Atau gimana ya? Oh haleluya. Kok ekspresi kalian, dongeng Pak Pendeta ini, dongeng gitu ya. Enggak, ini belajar. Jangan sampai nanti engkau yang perempuan, kau punya pacar, jangankan punya tanggung jawab hidupnya besar, doa pun gak sanggup. Asal dia bilang, abang doa, kaulah. Jangan berharap dia akan menjadi imam di tengah-tengah keluargamu, memimpin rumah tanggamu dalam doa, waktu pacaran aja dia gak tahu berdoa. Jangan mau sama dia, percayalah. Karena kalau dia tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia akan memimpin seisi rumahnya datang kepada Tuhan di dalam doa. Bukan mencari pribadi yang sempurna, tapi ya minimal tahulah berdoa. Bisa berdoa. Ini kalau sampai engkau selama pacaran, dia tidak pernah berdoa bagimu, dia tidak pernah menyampaikan syukurnya kepada Tuhan dengan berjumpa denganmu. Apa jadinya hubungan kalian? Tapi ketika dia ngomong samamu, dek, aku bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali engkau mengingat, aku mengingat engkau dalam doaku. Kok kayak Paulus bang? Minimal tahu ayatnya. Ya, karena aku mau belajar dari Paulus. Kalau Paulus dia mengasihi umat, aku mengasihi engkau yang akan menjadi umatku nomor 1 di tengah-tengah keluarga. Haleluya. Yang berkeluarga misalnya. Kok kayak ada yang tutup kupingnya? Panas ya, panas. Haleluya ya. Yang berkeluarga. Seorang istri harus menjadi seorang tiang doa di tengah-tengah keluarga. Saat suami mau berangkat kerja, engkau bilang, Papa mau kerja? Iya, boleh gak? Aku berdoa buat Papa bentar. Maksudnya mah supaya Papa di dalam perjalanan, di pekerjaan senantiasa disertai Tuhan. Ini cerita nyata saudaraku, bukan dongeng ini ya. Haleluya. Kok kayak kalian fiksi ini, fiksi. Tadi saya bilang gini, nggak mungkin itu Pak Pendeta, nggak ada itu. Yang mau ke gereja ada puji Tuhan, ke gereja ada puji Tuhan itu. Enggak, masih banyak orang yang demikian. Jadi kenapa gak ketemu? Salah komunitas kau selama ini. Ya, kalau kau mau cari, gabung iCare. Haleluya. Itu lagi ngajak doa itu? Enggak. Anda tahu ngajak doa ya? Enggak, maksudnya ini komunitasnya. Bukan sempurna. Tapi bagaimana mungkin akan dibangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan tanpa doa? Kadang-kadang kami sedih di gereja ini ketika ada topik-topik doa. Mayoritas mungkin di atas 70% topik doa yang masuk apa? Doakan Pak Pendeta istriku selingkuh, doakan Pak Pendeta suamiku selingkuh. Saya pikir dulu hanya laki-laki yang selingkuh. Sekarang yang mana pun ada selingkuh. Ya, doakan Pak Pendeta udah mau di ujung tanduk rumah tangga kami ini. Aku bilang sama staf, tanyalah dia siapa yang buat di atas. Kok bisa sampai di ujung tanduk rumah tangganya? Karena kan ada orang buat demikian, hiperbola maksudnya ya. Rumah tangga aku ini Pak Pendeta udah seperti telur di ujung tanduk. Aku bilang, siapa yang letakkan di sana? Dulu waktu pacaran dibilang pendeta jangan sama dia kau. Tapi dia soulmate-ku. Tapi gak bisa berdoa. Gimana dia mungkin memimpin rumah tangga berdoa? Dia aja berdoa, dia gak tahu yang mana mau didoakan. Bahkan ketika dia siap makan dia lupa. Aku tadi udah berdoa atau belum berdoa. Kenapa? Karena udah kenyang dia baru sadar. Tadi udah doa atau belum ya? Tuhan yang memberkati segala sesuatunya. Kadang ada berdoa. Doa. Kelihatannya sederhana, tapi doa itu punya kuasa yang luar biasa. Doa itu bisa menembus segala tantangan yang ada dalam hidup. Doa itu menembus segala batas-batas yang mungkin tidak bisa kita lalui dalam hidup kita. Makanya bangun kehidupan doa. Yang kau sudah berkeluarga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya pergumulan yang sama. Tidak mudah sekarang menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Dengan banyaknya sekarang orang yang bercerai. Kalau mana tahu ada di antaramu yang bercerai, Tuhan mengampunimu. Tapi yang belum pertahankan nikah rumah tanggamu. Dengan yang bagaimana? Bangun kehidupan doa. Tidak mudah, saya tahu tidak mudah. Saya pun apakah setiap hari pasti terus berdoa bersama keluarga? Tidak. Kadang adanya gagalnya, kadang diajak, kadang gak mau. Kadang saya juga diajak, ada fase-fasenya. Tapi balik lagi kita kepada jalan itu. Ini yang perlu dibangun dari hari ke hari. Anak-anak muda tolong. Ini sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan samamu. Carilah pasangan hidupmu yang suka berdoa. Amin. Itu yang harus dicari. Jangan buru-buru. Tapi lama kali Pak Pendeta, lama kali. Lebih lama nanti kau rasa menikah itu. Salah milih pasangan hidup. 2 hari kau berkeluarga. Udah macam 200 tahun rasanya. Kalau salah milih pasangan hidup. Lebih sering makian daripada doa. Ini menjadi satu perenungan bagi setiap kita. Jadi komunitas itu dimulai dulu. iCare kita ajak. Makanya ketika sekarang iCare sudah 3 minggu ini saya menuliskan apa yang perlu dibahan sharingkan. Saya terus tuliskan salah satu poin yang terakhir. Yaitu apa yang bisa saya doakan. Paulus berkata kepada jemaat di mana di Filipi,
di Efesus berkali-kali Paulus berkata, aku berdoa kepada Tuhan supaya engkau ini, supaya engkau ini, supaya engkau ini. Karena apa? Dengan kita menyampaikan demikian, orang tahu masih ada yang peduli kepada dia. Amin. Ketika tadi saya suruh bertanya, apa yang bisa didoakan? Mungkin ada yang menjawab dengan bercanda, inilah doakan. Bisa enggak? Kadang candaan itu sebenarnya adalah isi hatinya yang terdalam. Kadang jujurnya yang diucapkan dengan spontan itu bukan uhi ya. Yang spontan itu yang haleluya, terlambat tadi harusnya tadi udah ketinggalan ya. Itu kadang dalam isi hatinya. Kadang kayaknya bercanda kan. Tapi bisa jadi itu yang sedang dia gumulkan. Karena dia rasa terlalu serius sebenarnya itu sampai dibawanya bercanda. Karena gak sanggup lagi menghadapinya. Nah, jadi hari ini kalau kita peduli kepada teman kita, dengar dia. Yang kedua, doakan dia. Saya tahu tidak mudah. Karena kita merasa Pak Pendeta aku pun perlu didoakan. Pak Pendeta aku pun juga butuh didoakan. Sama-sama kita butuh didoakan. Paulus seorang rasul yang luar biasa. Dia pernah berkata kepada jemaat, doakanlah kami. Supaya saat kami memberitakan Injil, Tuhan menyatakan kuasanya di dalam pemberitaan Injil itu. Semua kita butuh doa. Kenapa saya bisa sampai hari ini berdiri teguh dalam pelayanan? Karena saya tahu ada Bapak Ibu yang berdoa buat saya. Karena saya tahu ada keluarga saya yang berdoa buat saya. Tidak mungkin saya bisa berdiri sendirian kalau bukan karena doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini menjadi PR kita, sama-sama kita berdoa. Bangun komunitas itu. Coba kita lihat di slide berikutnya. Yang tidak bisa berdoa, diajar dan dilatih untuk berdoa. Kan gak semua orang bisa langsung berdoa di depan 100-500 orang. Tapi kan di antara 3 orang nanti, di antara 4 orang nanti, ada yang ngomong, dia bilang, gak bisa aku berdoa, gak apa-apa, apapun yang kau ucapkan. Doakanlah. Karena doa itu bukan pada kata-katanya yang paling utama Bapak Ibu. Betul, semakin hari semakin dewasa kita butuh kata-kata yang benar di dalam doa. Tapi yang paling pertama adalah apa? Hati kita yang ingin terhubung kepada Tuhan. Ini yang paling penting. Nah berikutnya dikatakan juga demikian. Sesudah itu terus bertekun dan bertumbuh dalam persekutuan doa bersama-sama. Bertekun di dalam doa membawa apa? Kekuatan rohani dan juga menyatakan kemenangannya. Oke, slide berikutnya. Saya rindu kita boleh membacanya dengan semangat. 3, 2, ya. Doa mengubah ketakutan menjadi keberanian. Doa membuka jalan buntu menjadi pintu yang terbuka. Doa mengerjakan mujizat Allah. Selagi masih kita bisa berdoa, tidak ada jalan yang buntu bagi kita. Saat pintu yang satu ditutup, kita percaya ada pintu yang lain yang sedang Tuhan buka. Dan di mana kita dapatkan? Saat kita berdoa. Kadang kita buat doa hanya sebagai pintu darurat. Kenapa gak kita buat menjadi pintu yang utama? Kadang banyak kita berdoa pada saat kapan Bapak Ibu? Saat tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Kenapa gak lebih baik dari awal? Saat kita masih tahu banyak cara, masih tahu banyak hal, saat itu kita berdoa. Sehingga saat kita tidak tahu lagi cara yang lain, kita tetap punya kekuatan di dalam doa. Karena kita tahu doa tidak sebatas sesekali, tapi dilatih dari hari ke hari. Di mana kita dilatih? Di iCare. Kenapa saya bisa menjadi hamba Tuhan? Salah satunya, karena saya belajar dulu bergabung di Komsel. Kalau zaman kami dulu namanya ada FA, Family Altar. Saya diajak di sana, belajar di sana. Saya disuruh khotbah, saya disuruh main musik walaupun hanya tahu kuncinya CFG terus. Semua lagu apapun kuncinya hanya CFG. Disuruh dinaikkan, enggak ku naik-naikkan. Itu terus. Dia bilang turunkan, enggak tahu apa yang ku turunkan. Pokoknya itu terus. Tapi artinya apa? Apakah aku bertahan di situ? Tidak. Tapi awalnya itu pun aku yakin di dalam anugerah Tuhan. Nah kedepannya mari bangun berdoa. Tuhan Yesus berkata apa? Tidak tahankah engkau berdoa dan berjaga-jaga 1 jam. Apa kata Tuhan Yesus? Orang yang tidak tahan berdoa dan berjaga-jaga 1 jam, dia akan jatuh dalam pencobaan. Tapi supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan, Tuhan katakan apa? Berdoa dan berjaga-jagalah 1 jam. 1 jam itu masih supaya tidak jatuh. Kalau selama ini kita jatuh, besar kemungkinan. Bukan semuanya, tapi besar kemungkinan karena kurang waktu doa kita. Izinkan saya bertanya. 1 hari 1 malam 24 jam itu. Berapa jam yang kita gunakan berdoa? Berapa? Ada 3 jam? 2 jam? 1 jam? Haleluya.
Update status, 1 hari berapa jam? Scroll TikTok, 1 hari berapa jam? Check out semua barang yang di TikTok itu. Nunggu Shopee COD datang, berapa jam 1 hari? Kenapa kadang kita gagal? Karena kita bilang, Tuhan kenapa aku gagal? Tuhan udah bilang, berdoa dan berjaga-jagalah. Dan saat kita tidak sanggup berdoa dan berjaga-jaga, dalam sebuah komunitas, ada saudara kita yang berdoa bagi kita. Ada orang yang menguatkan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, selain daripada kedua hal ini, yang ketiga kita belajar di ICARE itu apa? Bertumbuh di dalam kesaksian. Sama-sama katakan bertumbuh dalam kesaksian. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, kira-kira semua kita punya kesaksian gak dalam hidup kita? Siapa di sini yang gak punya kesaksian bersama dengan Tuhan? Pasti punya. Terlepas apakah itu sederhana atau sangat kompleks dalam hidupnya. Apakah hanya keberhasilan kita bisa jadi kesaksian bagi orang lain? Tidak. Kegagalan kita bisa gak jadi kesaksian bagi orang lain? Bisa. Jadi jangan tunggu berhasil dulu baru bersaksi. Ada bilang, nanti kalau aku berhasil mendapatkan mujizat, aku akan bersaksi bagaimana kuasa Tuhan itu. Karena kan banyak kita demikian. Nanti kalau udah dapat mujizat aku baru cerita, bagaimana Tuhan luar biasa dalam hidupku. Kenapa gak waktu sakit kita bersaksi? Dan kita berkata, aku ini sakit, tapi dalam kesakitanku, aku percaya ada Tuhan yang menguatkan aku. Itu pun bisa jadi kesaksian. Semua cerita hidup kita bisa jadi kesaksian yang efektif bagi orang lain. Amin. Enggak harus cerita yang wah. Enggak harus cerita yang luar biasa. Enggak harus mengalami dari kanker menjadi sembuh baru kita bersaksi. Engkau mungkin hal-hal yang gagal pun dalam hidup kita. Kita bisa bersaksi. Kita bisa bercerita, di dalam kegagalanku aku menyadari selama ini aku terlalu menyombongkan diriku dan lupa kuasa Tuhan dalam hidupku. Dan Tuhan izinkan kadang aku gagal supaya aku sadar tanpa Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya saya sering katakan keberhasilan kita bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Amin. Tapi kegagalan kita bisa membuat orang relate hidupnya dengan kita. Bayangkanlah coba kalau kami pendeta terus cerita tentang mujizat yang kami alami. Bisa gak Bapak Ibu takut tengok kami? Bisa. Kenapa? Ngeri kali Pak Pendeta ini. Dia terus yang lihat turun sorga. Dia terus mengalami mujizat, kesembuhan. Tiba-tiba dapat uang sekian, dapat ini segini. Tiba-tiba kalian gak pernah mengalami. Bisa gak Mak? Ngeri kali Pak Pendeta kami ini. Cuma dia yang kudus. Kami najis semua. Tapi waktu kami juga bercerita, kami pun kadang gagal dalam hidup. Mungkin kalian akan berpikir, ternyata bukan cuma aku yang pernah gagal menjalani hari-hariku. Bukan berarti kita harus mencari kegagalan-kegagalan, tidak. Tapi semua yang kita alami bisa menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Baik terlepas, baik kita sakit maupun kita sehat. Baik kita dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan kita kekurangan. Asal kita bersama dengan Tuhan. Komunitas bukan saja tempat untuk mendapat dukungan doa, tapi juga menjadi tempat bersama melaksanakan kesaksian. Aku yakin ada cerita-cerita hidupmu yang butuh kami dengar. Ada cerita-cerita hidup kalian yang butuh didengar komunitas itu. Sehingga ketika cerita kalian merasa mungkin biasa. Tapi mungkin ada orang merasa, kok sanggup dia dengan cerita hidupnya ya. Kenapa dia bisa demikian? Gak mesti kita mencari kesaksian kemana-mana. Hidup kita adalah kesaksian yang Tuhan pakai luar biasa. Bahkan kalau kita ada hari ini, itu pun karena Tuhan izinkan menjadi saksi yang luar biasa bagi orang lain. Jadi mari bergabung di dalam komunitas supaya kita mendapatkan 3 hal ini. Kita bisa sama-sama menjadi pribadi yang saling peduli satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sehingga saat kita lemah, ada teman kita yang menguatkan. Saat teman kita lemah, mungkin kita yang menguatkan. Dan hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tidak harus cerita yang luar biasa. Tidak harus cerita yang heboh. Yang sederhana pun bisa jadi kesaksian. Saya punya kesaksian bersama dengan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu juga punya kesaksian yang luar biasa bersama Tuhan. Kami butuh kadang cerita kalian untuk mengingatkan kami. Ternyata Tuhan itu baik bagi semua kita. Tuhan tidak hanya baik kepada satu orang. Dia cukup baik bagi semua kita. Jadi kami tunggu kesaksian dari kita masing-masing di ICARE kita masing-masing. Sehingga nanti akan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan ini. Dan satu ayat yang mau saya bacakan bagi kita. Mungkin bisa ditampilkan Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu
hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Masih ingat apa yang teman kalian tadi ingin doakan? Masih ingat? Kita akan doakan bersama-sama. Kita percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Jangan pernah anggap remeh yang teman kalian ceritakan tadi. Jangan anggap biasa saja, mungkin itu berat bagi dia. Tapi kita mau bawa sama-sama di hadapan Tuhan.